Assalamualaikum, selamat siang, Bapak. Kita Selamat siang. coba ketemu untuk bincang-bincang mungkin informal di dialog kita tentang transport. Kita mencoba berdialog secara santai saja, bukan merupakan satu pakai presentasi, bukan mungkin seperti itu. Karena kita ingin menggali pemikiran-pemikiran yang segar di antara kita. Nah, topik kita hari ini lebih kepada concern kita melihat sistem transportasi secara nasional, sistem logistik, bagaimana keadaan kita saat ini, karena kita melihat bahwa sistem transportasi kita sebetulnya bukan kita membangun ini bukan hanya membangun transportasi, karena transportasi bagian dari ekosistem besar Indonesia secara keseluruhan. Positifnya adalah begini, pemerintah ingin meningkatkan ekonomi melalui meningkatkan investasi, makanya ada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kita melihat bahwa kalau sistem transportasi, sistem logistik yang belum terintegrasi, maka tidak bisa kita mendukung ke arah itu. Nah, kalau transportasi tidak bisa atau belum mampu mendukung ke arah itu, maka efektivitas kita atau pemerintah dalam upaya membangun ekonomi itu juga akan tidak bisa optimal. Peran transportasi begitu penting. Jadi kita membangun transportasi bukan untuk transportasi ansih, tetapi untuk ekonomi yang lebih besar. Kurang lebih seperti itu dasarnya. Nah, sementara kita melihat pada akhir-akhir ini, mungkin kita lihat ya secara kesisteman, ada beberapa yang kelihatannya mungkin harus bisa kita perbaiki atau lebih bisa kita tingkatkan lagi. Kita lihat misalnya pemerintah, kita membangun pelabuhan, kita membangun bandara yang mungkin dan bahkan mungkin jalan tol. Ada 1-2 yang belum termanfaatkan dengan baik, sehingga sumbangannya terhadap sistem transportasi secara keseluruhan itu belum kita rasakan secara penuh. Padahal implementasinya sudah begitu besar. Nah, apa nih input-input dari kita nih ya untuk ke teman-teman yang masih aktif untuk memperbaikilah hal seperti ini. Itu yang berangkat pola berpikirnya kita seperti itu. Mungkin saya mohon kalau bisa di silent aja dulu kali ya, yang lain ya, supaya kita enak melihatnya. Kita mohon di silent, nanti biar kita silahkan ke pembicaranya yang untuk bicara. Yang pertama saya mempersilahkan Pak Suripno dari darat, kemudian Pak Kemal. Pak Kemal ini beliau sedang ada di Dubai nih, jadi waktunya mungkin nggak banyak. Kemudian Pak Desmond, sementara itu dulu. Nah, nanti di sini kan ada bapak-bapak senior, ada Pak Cuk Sukardiman, ada Pak Cucuk, kemudian ada Pak Sumino, dan ada beberapa lagi yang lain. Kalau kita punya waktu dan bapak-bapak itu berkenan, mungkin bisa ikut memberikan masukan. Kurang lebih saya mulai dengan seperti itu. Saya persilahkan Pak Ripno, Pak Ripno untuk bicara. Terima kasih Pak Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cukup terdengar Pak? Cukup jelas? Cukup Pak, terdengar. Oke. Jadi ini oral aja Pak ya. Jadi kita melihat peta permasalahan kita saat ini bahwa integrasi antar moda itu sudah kita canangkan sejak tahun 90-an gitu Pak. Yang kemudian kita mulai berupaya secara legal formal itu tahun 92 sudah dicanangkan. Hal-hal yang kita lihat mulai dulu sampai sekarang itu pendekatan pembangunan kita itu pendekatan berdasarkan supply, bukan orientasi demand tapi orientasi pada supply. Konsekuensinya masing-masing unit pelaksana
khususnya Bina Marga, Perhubungan, tetap diwakili oleh Presiden, itu melaksanakan tugasnya berdasarkan supply-nya, berdasarkan tugasnya masing-masing. Merencanakan pembangunan, yang bandara bikin bandara, yang pelabuhan bikin pelabuhan, yang jalan bikin jalan. Tapi nggak nyambung, Pak. Itu yang pertama. Nah, kenapa nggak nyambung? Karena nggak ada yang ditugaskan bikin gambar, Pak. Ibaratnya bangun gedung, yang ditugaskan membuat gambar gedung, cetak birunya itu enggak. Tahu-tahu komponen-komponennya itu bangun. Nah, itu mulai dulu kita sinyalir sampai sekarang, Pak. Ambil contoh, bangun jalan tol enggak jelas arahnya. Tatanan sistem yang bagaimana diwujudkan, kemudian sistem dimulai dari demandnya kayak apa, dijawab dengan pembangunan jalan, pembangunan pelabuhan. Itu tidak demikian. Yang ada adalah spot individual, jaringan jalan bikin sendiri, nggak jelas arahnya. Bangun pelabuhan, spot, belum melihat bagaimana tatanan, bagaimana perwujudan negara maritim hubungannya dengan tatanan pelabuhan. Kita nggak pernah ngomong itu. Bandara, kita nggak pernah ngomong tatanan ke bandar udaraan, nanti di bagaimana Bandara Kertajati ada di mana, yang lain bagaimana, posisinya bagaimana, hubungan antar bandara bagaimana, itu nggak jelas. Patimban, ujuk-ujuk bikin Patimban. Tatanan pelabuhan kayak apa yang diinginkan, nggak jelas juga. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang terjadi. Sebetulnya kondisi ini harus kita pecahkan, Pak. Harus kita sadari bahwa ini kalau kita lanjutkan nanti menjadi tidak efisien. Nah, pertanyaan solusinya, bagaimana integrasi ini kita wujudkan? Pertama-tama adalah kita memahami, menyamakan persepsi mengenai konektivitas nasional, di mana antara sistem tata ruang, sistem komunikasi dan teknologi komunikasi, integrasi itu, Sesloknas dan Sekranas itu dibendel dalam satu satuan. Dibendel itu, Sekranas sendiri harus clear, Pak. Mengatur perencanaan dan pembangunan Sestranas harus clear. Nah, karena sekarang itu peraturannya belum ada yang mapan, maka ada 3 alternatif untuk menangani ini dilihat dari kebijakan. 1, bikin undang-undang Sestrana. Ini mungkin kalau ini sulit, maka alternatif kedua adalah bikin RPP Pembinaan Sistem Transportasi Nasional. Alasannya adalah masing-masing undang-undang itu mewajibkan melaksanakan pembinaan. Nah, nanti pembinaan terpadu ini kita bikin RPP Pembinaan Sistem Transportasi Nasional. Analog dengan itu, PP Multimoda sudah kita bikin, Pak. PP SDM sudah pernah kita bikin, padahal nggak ada undang-undangnya juga, perintahnya itu dari 4 undang-undang. Yang terakhir itu memanfaatkan norma yang ada, yaitu ada perintah di PP 79 untuk menyusun rencana induk JLLAJ. Itu dengan peraturan presiden. Nanti kalau dengan peraturan presiden itu, dengan rencana induk JLAJ, itu pada hakikatnya identik dengan jaringan transportasi, Pak. Karena semua simpul akan ditetapkan, dan penetapan dengan peraturan presiden. Yang ada di dalam undang-undang saat ini, ada rencana induk kepelabuhanan, termasuk tatanan kepelabuhanan, rencana induk perkereta apian, rencana induk kebandar udaraan dan tatanan kebandar udaraan, rencana umum jaringan jalan, semua ditetapkan dengan ketetapan masing-masing menteri. Kalau ini adalah rencana induk JLAJ, perintahnya ditetapkan dengan peraturan presiden. Dengan demikian isinya adalah semua itu.
Saat ini sedang kami susun di Ditjen Perhubungan Darat, sedang menyusun dalam waktu 1 bulan ini menyusun rencana induk JLAC. Itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Suripno. Saya tambahin Pak. Oh iya silakan Pak. Silakan. Alternatif 3 sudah kami lakukan Pak. Apa itu Pak? Yang ini tadi penyusunan rancangan peraturan presiden tentang rencana induk JLAC sedang kita kerjakan Pak. Jadi nanti kalau kita mau mengerjakan 2 itu Pak, bikin undang-undang Sistranas atau RPP pembinaan sistem transportasi nasional atau transportasi Indonesia apa gitu. 2 itu yang bisa dilihat dari tataran kebijakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ripno. Nanti kita mohon teman-teman bisa menambah komentar atau masukan. Kita lanjutkan Pak Kemal, Pak. Kemal. Baik Pak Wendy, terima kasih. Luar biasa ini Pak Wendy acara ini. Kebetulan saya sedang di Dubai, saya sedang diundang untuk jadi pembicara di Global Port Forum. Jadi mungkin sebentar lagi saya harus sarapan dan harus masuk ruang. Jadi begini, ini inisiatif yang luar biasa dari Pak Wendy, dan saya juga melihat Pak Sumino ini masih aktif diundang di Perhubungan Darat untuk memberikan arahan-arahan untuk mengenai masalah sistem ya. Saya merasa ngiri Pak, karena di Perhubungan Laut itu kita tidak pernah diundang ya. Kita punya sistem transportasi nasional, dan di bawahnya ada tatanan kepelabuhanan nasional ya. Tetapi saya melihatnya ini kok tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu ya. Kita sudah membangun Patimban ya. Kita sudah membangun Kuala Tanjung ya. Dan saya dengar kita akan juga membangun Batam ya. Tetapi mohon maaf ya, kalau kita dibilang bangsa yang senang membangun dan bisa membangun, tetapi tidak bisa bagaimana mengoperasikannya dengan baik gitu ya. Kalau kita lihat Kuala Tanjung, saya sedih sekali Pak. Kuala Tanjung itu sampai sekarang belum pernah disinggahi oleh mother vessel. Padahal tujuannya adalah itu, karena dia berada di dekat sekali dengan Selat Malaka ya. Jadi kita tidak bisa mendivert ya, mengalihkan kapal-kapal induk atau kapal-kapal besar ya, mother vessel dari yang berlayar di Selat Malaka ke pelabuhan Kuala Tanjung. Boleh dibilang pelabuhan sudah dibangun, tetapi tidak sesuai dengan sasarannya. Patimban juga begitu. Pak Ripno tadi sudah bilang ya, bahwasanya jalan tol dibangun tidak sesuai dengan sistemnya. Nah, masalahnya kesulitan masalah yang ada di pelabuhan Patimban saat ini, ada imbalance kargo ya antara impor dan ekspor ya. Kemudian ada masalah konektivitas ya. Dia belum terkoneksi dengan baik dengan jaringan jalan tol ya, sehingga banyak pengguna jasa yang tidak masih tetap ke Tanjung Priok ya, walaupun dia lebih dekat ke Patimban. Karena jaringan jalan tolnya belum sampai ke sana. Ini yang saya khawatirkan. Dan kemarin saya ditelepon oleh Pak Deputi BP Batam. Mereka bilang mau bangun Batam, bagus saya bilang begitu. Tetapi harus dipikirkan sinergitas antara Batam dan Kuala Tanjung dengan pelabuhan-pelabuhan di Selat Malaka. Saya bilang ada Singapura, di situ ada Port Klang, ada Tanjung Pelepas ya. Bagaimana kita tidak mungkin bisa menyaingi Singapura, saya bilang begitu. Tidak akan mungkin ya. Port Klang dan Tanjung Pelepas juga tidak mungkin. Sekarang Kuala Tanjung saja kosong, saya bilang begitu. Sekarang yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa berperan ya di dalam tatanan kepelabuhanan kita dan tatanan kepelabuhanan internasional begitu ya. Dan ini tidak terjadi ya. Ini apa penyebabnya begitu? Nah ini yang harus kita pikirkan bersama begitu Pak. Jangan perhubungan laut jalan sendiri, kemudian pelabuhannya itu jalan sendiri. Saya melihat ada ketimpangan ya. Dan walaupun jalan tol ya masih belum begitu bagus, tetapi saya melihat ya jalan tol itu dia sudah ada badan pengatur jalan tol. Kemarin kita pernah mengusulkan kepada perhubungan ya,
port authority kita atau otoritas pelabuhan kita itu putus. Dia tidak punya induk. Oh, induknya perhubungan laut. Ya, betul. Tetapi perhubungan laut itu banyak sekali yang diurus Pak Cuk sebagai mantan dirjen pasti tahu ya. Saya pernah mengusulkan bagaimana kalau kita membentuk satu badan, yaitu Badan Pengatur Pelabuhan, saya bilang begitu kan. Loh, kenapa Pak Kemal? Kan ada otoritas pelabuhan. Otoritas pelabuhan tingkatnya ada di pelabuhan. Tetapi dia mesti punya ada induk ya di atasnya ya, yang bisa mengatur ya segala macam mengenai masalah pembangunan dan pengoperasian, saya bilang begitu. Karena Direktorat Kepelabuhanan sekarang ini sudah terlalu sibuk ya dengan perizinan, dengan segala kebijakan, sehingga dia tidak bisa berpikir bagaimana membangun pelabuhan ini sehingga efektif dan efisien, bagaimana memberikan kemudahan kepada swasta sehingga ikut bisa turut berpartisipasi. Sekarang Direktorat Kepelabuhanan ngurusin, mohon maaf, tatanan kepelabuhanan Indonesia, saya pikir pasti akan masih bingung. Jadi ya, kita tidak hanya memikirkan, kita harus memikirkan sistem, harus memikirkan institusi, harus memikirkan struktur, networking, konektivitas. Nah, ini yang kadang kita tidak berpikir ke situ. Yang penting bangun, sudah bangun, ini bisa dioperasikan atau tidak, terserah lah begitu. Kan ada otoritas pelabuhan, kan ada port operator. Nah, ini kesalahannya. Karena diperlukan kebijakan-kebijakan, ya, diperlukan koordinasi, sehingga sampai sekarang itu Patimban itu jalan tolnya itu belum terkoordinir baik dengan badan pengatur atau dengan Bina Marga ataupun dengan siapapun. Nah, ini yang kurang saya lihat begitu ya. Dan ini memang perlu dipertegas ya begitu atau diperkuat ya, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Ya oke lah, membangun itu gampang, tinggal panggil konsultan, kontraktor, kita bangun. Tapi kemudian bagaimana sebelumnya sebenarnya mendapatkan Patimban itu contoh yang baik sebenarnya untuk pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan. Karena apa? Karena mereka kerjasama badan usaha dan pemerintahnya berjalan begitu. Tetapi begitu dia mau mengoperasikan, kapal besar tidak datang, Kenapa? Karena mereka lebih suka ke Tanjung Priuk ya. Karena semuanya sudah tersedia dengan baik, kemudian balancing kargonya juga ada. Tetapi Patimban belum tentu, begitu loh. Belum ada sekarang, mungkin nanti akan ada. Tetapi kita tidak memberikan kebijakan kepada Patimban sehingga dia bisa berjalan dengan lancar. Kemudian juga Kuala Tanjung, itu kosong Kuala Tanjung itu. Ini saya sedih sekali begitu ya. Sekarang Batam mau dibangun. Saya bilang kepada Deputi, Pak, tolong hati-hati Pak, saya bilang begitu. Kita tidak hanya membangun saja, tapi kita harus memikirkan bagaimana kita mengoperasikannya dan bagaimana dia koordinasi dan networkingnya dengan pelabuhan, kemudian dengan pelayaran, saya bilang begitu. Kurang lebih begitu Pak Wendy. Jadi saya terima kasih sekali sama Pak Wendy yang sudah memfasilitasi dengan Zoom ini. Dan demikian, terima kasih Pak Wendy. Hal-hal seperti begini yang kelihatannya nanti kita coba lihat lah masukannya seperti apa kita untuk perbaiki hal seperti gini. Pak Desmond, silakan Pak Desmond. Pak Wendy, saya terima kasih diundang untuk jadi memberikan masukan dalam dialog transportasi ini. Khusus untuk penerbangan, di situ sudah ada bosnya, Pak Cucu. Jadi saya tidak ngambil peran ke sana, Pak. Tapi saya akan ambil peran yang lain, karena saya jurusan teknik industri. Ini kan kunci Inggris, Pak. Kunci Inggris ini bisa masuk kemana-mana, tetapi umum sifatnya. Kalau saya melihat, Pak, transportasi ini akan tetap mengalami kesulitan. Kenapa? Karena dia berada dalam kebijakan publik transportasi yang harus mendukung kebijakan sektor lainnya. Nah, bayangkan sektor lainnya itu ekonomi, keuangan, pertahanan, dan seterusnya. Karena kita itu adalah permintaan turunan. Jadi kita menunggu dulu kecanggihan orang-orang itu, baru kita mempunyai suatu peta daripada sistem kita. Itu satu. Kemudian ditambah lagi komplikasinya dengan kebijakan wilayah. Kebijakan publik wilayah, Pak. Ya, azas dekonsentrasi, konkuren,
pemerintah daerah, bagaimana lintas itu. Nah, kemudian kompleksitas itu ditambah lagi dengan kita berpikir secara egois sektor maupun egois wilayah. Nah, saya mudah sekali Pak melihat egois di subsektor saja itu masih ada. Misalnya, saya tidak berhasil membuat City Air Terminal karena saya harus mendamaikan subsektor udara dan subsektor perkeretapian, di mana pada waktu itu kereta api dianggap kumuh karena itu pada tahun 2008, di mana masih ada ATAPER, masih ada kereta ekonomi yang ada pengemis, orang jualan, kemudian stasiun steril. Tapi kan kereta api 2009 dan seterusnya kan menjadi lebih bagus. Sehingga interaksi subsektor sendiri dengan City Air Terminal itu sudah terjadi harusnya. Dan saya berbangga sekali dengan Angkasa Pura II, Pak. Karena kereta api bisa masuk terminal kan di Kuala Namu. Karena itu tidak pernah terjadi itu, Pak. Karena dibilang sama Direktur AP2, Wakil Dirut ya. Wakil Dirut Pak Desmond. Kereta api itu cukup sampai gerbang saja, pagarnya airport. Karena saya kan harus berpenghasilan. Kalau kereta api masuk nggak ada lagi penghasilan saya katanya. Karena dia harus diwajibkan juga investasi sekian triliun, harus kembali kan, wajar. Jadi kalau kita berpikir secara subsektor, kesulitannya bertambah. Jadi barangkali usulan saya Pak, dengan contoh ada sekarang bandara perairan. Sekarang ada bandara perairan Pak. Itu adalah integrasi antara pelabuhan dan airport. Tolong diwujudkan. Jangan masing-masing pelabuhan bilang saya punya aturan sendiri, kemudian udara buat aturan sendiri. Carilah jalan temuan. Jadi kita memang perlu melakukan dialog transportasi karena ada kesulitan eksternal, karena kita ada dalam suatu kebijakan publik yang harus melayani sektor lain dan juga kebijakan publik yang harus mendamaikan sistem pemerintahan dari pusat ke daerah. Daerah itu ada provinsi, kabupaten, kota madya. Dan itu kerajaan sendiri, Pak. Itu satu. Terus yang kedua, menurut saya, kalau transportasi ini mau maju, karena keterbatasan APBN, kita suka dan tidak suka harus melupakan paradigma lama, Pak. Apa paradigma lama? Paradigma lama adalah transportasi publik itu kewajiban pemerintah untuk membangun. Ya, di negara maju memang itu yang dilakukan, sehingga biayanya direndah. Karena kalau pemerintah membangun, dalam istilah ekonominya ada disebut dengan sunk cost. Sunk cost itu adalah biaya yang ditenggelamkan. Artinya dalam orang menghitung berapa recovery-nya, biaya investasi semuanya dinolkan. Yang perlu ditanggung oleh pengguna adalah biaya operasi dan biaya pemeliharaan. Tetapi problemnya sekarang, negara maju kan sudah maju. Negara berkembang perlu membangun. Sekarang diadvokasi oleh Bank Dunia dan IMF agar kerjasama pemerintah dan badan usaha itu dilakukan. Saya pikir itu tiada jalan lain gitu ya. Karena APBN terbatas, kemudian bantuan Bank Dunia dan IMF juga melihat gimana kelayakannya. Sehingga contoh Patimban tadi, menurut saya adalah contoh yang bagus, perlu kita dukung. Contoh satu lagi Komodo kalau nggak salah saya ya. Yang harus didukung juga. Kemudian yang lain-lain. Tapi sepanjang pengetahuan saya, kalau transportasi bersifatnya publik, pemerintah tidak boleh lepas tangan. Seperti kereta api cepat ditanggung swasta semua. Saya tidak terbayang bagaimana caranya mengembalikan investasi itu. Karena di situ ada peran publik dan ada peran swasta. Jadi ada nilai ekonominya, di mana di situ pemerintah harus ikut, di mana ada nilai keuangannya, di mana swasta akan terlibat. Sehingga kalau saya melihat, kalau kita punya suatu proyek transportasi, harusnya dikemas dalam bentuk terintegrasi dengan subsektor lain di dalam perhubungan dan terintegrasi dengan subsektor sosial, komersial seperti TOD, Transit Oriented Development, sehingga artinya pembiayaan pembangunan itu tidak hanya harus dikembalikan secara publik, tetapi harus dikembalikan juga secara komersial, sehingga beban publik menjadi lebih rendah. Karena kalau kita lihat beban publik itu ada dua kalau tidak salah ya, bagaimana mengenalnya itu. Pertama melalui willingness to pay. Ya, willingness to pay itu adalah keinginan untuk membayar berapa sih kita berperan serta di dalam mengembalikan biaya investasi. Seperti kalau Pak Wendy menggunakan jalan tol, dia harus bayar lebih mahal dibandingin dengan saya membayar jalan tol. Karena Pak Wendy pensiunnya 4E, saya pensiunnya 4B.
Ya kan tentu pendapatannya lain ya Pak ya. Jadi Bapak harus membayar, tapi ternyata kan Bapak bayar tetap 9.500. Ya kan? Nah, ini satu pihak. Jadi segmentasi itu perlu kita lakukan. Kemudian ada hal lain yang dilihat, ability to pay, Pak. Nah, karena ini transportasi publik, kewajiban pemerintah menyediakan secara sederhana, secara terjangkau, sehingga pricing policy tetap di tangan pemerintah. Artinya, Pak, kerjasama pemerintah dan badan usaha ini tetap terkendali oleh pemerintah melalui ability to pay dan willingness to pay. Jadi pemerintah tetap berperan, tapi swasta harus diajak. Kemudian kalau saya tidak salah, kita itu semua aturannya Pak sudah lengkap Pak. Karena kebetulan saya menangani kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dulu saya advisor pemerintah ini. Jadi saya lihat segala macam regulasi sudah. Tapi keinginan untuk melaksanakan itu yang belum kita lakukan. Kenapa? Karena selama ini kita punya paradigma, kalau itu komersial, kenapa harus dilakukan oleh swasta? Kenapa tidak BUMN? Padahal BUMN itu sama saja dengan kuasi pemerintah. Karena kalau BUMN itu tetap diminta injeksi kan Pak. Kalau swasta tidak perlu diinjeksi oleh pemerintah dan pasti pilihannya bagus. Kenapa saya percaya sama swasta? Karena swasta itu ada istilahnya value for money. Jadi kalau swasta itu lebih bisa menggunakan uangnya dengan manfaat setinggi-tingginya dibandingkan dengan pemerintah, dibandingkan dengan BUMN, di mana intervensi politiknya lebih tinggi untuk BUMN. Kita lihat aja komisaris dan direksi, ya kan? Kita lihat aja lah keadaan Garuda sekarang ini. Ya, saya tahun 94 Garuda utang 30 triliun. Tahun 2021 19 Mei pukul 2 Dirutnya menyampaikan utang 70 triliun dan tiap bulan defisit tunainya itu 1 triliun. Jadi bagaimana langkah-langkah kita untuk membuat BUMN kita ini supaya lebih sehat. Karena kita nggak boleh biarkan juga Pak Garuda itu udah 72 tahun umurnya Pak. Nggak mungkin dan jasa-jasanya nggak bisa kita lupakan. Jadi menurut saya dialog transportasi ini bisa membantu secara ekonomi dan secara keuangan badan usaha milik negara khususnya keluar dari pandemi COVID-19 ini. Contohnya sederhana Pak. Dulu itu ada PT PT Pan Multifinance ya yang menyewakan pesawat-pesawat. Nah, sementara problemnya sekarang yang jelas ini Garuda itu punya 140 pesawat. Dia hanya bisa beroperasi 70 pesawat. Artinya 70 itu harus didanain ulang, refinancing apapun lembaga pemerintah, mungkin di stretching, dipanjangin ya, segala macam, sehingga lessor tetap nyaman untuk melakukan itu. Apakah merupakan penjaminan dan seterusnya. Ini upaya-upaya yang saya lihat, kalau upaya-upaya teknis operasional ya direksinya ngambil keputusan pensiun dini kan, terhadap karyawannya 50% secara sukarela. Tapi itu kan bukan solusi yang menurut saya kurang baik ya, kalau untuk pemutusan hubungan kerja meskipun sukarela. Tapi salut juga sama Desi Garuda yang melakukan seasonal recruitment ya, artinya tergantung musimnya. Kalau terjadi perubahan dia akan untuk air crew ya, untuk kru udara ya. Jadi kalau saya melihat integrasi yang disampaikan Pak Ripno itu penting di dalam dulu lah, subsektor dulu. Uji cobanya bandara perairan, uji cobanya City Air Terminal, uji cobanya mungkin Patimban, Tanjung Priuk, dan seterusnya. Itu bagaimana menyeimbangkan. Satu lagi Kertajati ya mungkin ya. Kertajati juga itu juga mengalami kesulitan juga itu. Ada dry port, ya kan. Contoh yang nyata Pak ya, Terminal Soekarno-Hatta itu nggak perlu dibangun di kacamata saya sebetulnya. Yang dibangun itu adalah landasan sebetulnya yang utama. Ya kan. Kalau terminal itu bisa dipindahkan ke tengah kota Jakarta, tengah kota Bekasi, Bogor, seterusnya, buat akses kereta api cepat, dedicated elevated 30 menit. Jadi tidak perlu terminal 4 itu. Yang perlu itu landasan. Bahkan landasan dibangun ini, mohon maaf, kapasitasnya cuma 50% karena jaraknya tidak optimal begitu ya. Jadi memang beberapa hal itu kita lebih senang. Saya bahasanya Pak Kemal juga bahasa yang tajam itu. Suka membangun, tapi suka tidak pernah memikirkan bagaimana mengusahakan dan mengoperasikannya itu. Nah, terminal itu dibangun untuk apa gitu ya?
dengan penumpang menurun, tapi kalau landasan memang perlu dibangun karena di situ tempat mendaratnya. Kalau masalah terminal itu bisa dipindahkan di stasiun kereta api, Pak. Betul. Ya, baik Pak. Menurut saya itu yang bisa saya sampaikan. Khusus untuk Pak Cucu, tolong disambung Pak kalau ada yang kurang. Karena Pak Cucu ini Pak, tesisnya Pak, disertasinya Pak, The Economic of Strategy Pak. Jadi strategi itu dilihat dari sisi ekonominya dan ahlinya Pak Cucu. Dan Pak Cucu ini adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara Pak. Sampai sekarang. Dan sampai sekarang. Dan Kepala Badan Litbang sampai sekarang. Terima kasih Pak. Silakan Pak Cucu untuk menyempurnakan Pak. Terima kasih. Betul. Pak Cucu. Halo Pak Cucu. Pak Cucu. Ya Pak Wendy, gimana Pak? Oh ya, berkenan Pak. Langsung nyambung aja Pak Cucu, silakan. Karena tadi untuk yang udara Pak Desmond belum confident karena ada Pak Cucu jadi nggak confident. Saya kan makanya tadi nggak menampakkan diri biar Pak Desmond confidence gitu. Saya diminta tanggapan ya. Bukan tanggapan, Bukan tanggapan. menambahkan tuh Pak, tanggapan. Nambahkan. Oh, Menyempurnakan. Materinya Pak Desmond ditambahkan Pak. Ya. Jadi tidak bisa mengoreksi yang disampaikan oleh Pak Desmond ya. Pak Desmond belum confident, harus tambahkan mantan dirjennya. Iya. Saya melihat dari sisi yang lain dulu saja ini. Iya Pak. Karena juga ada Pak Cuk Sukardiman itu sebetulnya saya bersama-sama di sana gitu. Pak Cuk di laut, saya di udara. Yang pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah kita seolah-olah hanya satu sistem saja tentang perhubungan. Kan begitu. Padahal walaupun itu perhubungan ada darat, laut, udara, kereta api, dan mungkin air atau pipa gitu. Tapi sebetulnya kan tidak begitu. Kita kan tahu sendiri. Coba kalau misalnya ada tekanan politis, ya saya sebutkan tekanan politis, harus dibangun ini, harus dibangun itu, sampai kemudian ada kaukus, katakanlah Jawa Barat di dalam rangka pembangunan bandar udara untuk Jawa Barat gitu, karena Jawa Barat merasa tidak punya bandara internasional. Kan itu kita tidak gampang untuk menolaknya. Saya sebagai contoh manapun banyak ya. Terus kemudian penganggaran kita biasanya juga dibatasi saja supaya tidak menjadi masalah dari sisi anggaran. Sudah dibatasi naiknya mungkin 3% aja dari pagu tahun lalu, kan begitu. Terus yang kemudian juga yang luas itu terkait dengan operasional kereta api. Ada cepat, ada gauge yang 1025 atau dipilih yang gede yang 1435, ya kan? Itu kan ribut terus dulu. Ribut itu dalam artian diskusi terus. Akhirnya kemudian dipilihlah yang gauge kecil. Ya, kalau dengan gauge kecil, maka juga pengaruh bahwa kereta api cepat tidak bisa masuk ke sana. Intinya ada hal-hal yang di luar jangkauan kita. Betul-betul di luar jangkauan kita. Nah, siapa yang menentukan ini? Itu sebelum kita mencari yang apa itu namanya solusi teknis. Hanya rumput yang bergoyang, Pak. Iya itu. Nggak tahu nanti dilihat Pak Cuk Sukardiman mungkin bebas dari segala itu Pak Cuk ya. Nah ini ada Pak Wendy kan juga tahu sendiri gitu. Jadi tidak bisa hanya sekedar teknis, tidak hanya sekedar integrasi transportnya saja. Tetapi lebih luas lagi Pak, itu masalahnya lebih luas lagi gitu. Nah kalau latihan berpikir itu di Soekarno-Hatta sebelum dibangun itu di planningnya itu juga sudah disiapkan terminal untuk kereta api bandara. Begitu dari dulu itu, tapi nggak muncul-muncul kan kereta apinya. Tiga landasan. Nah, yang muncul malahan tambahan satu landasan lagi. Landasan ketiga munculnya di Kertajati. Nah, itu dia. Nah, Pak Desmond ini
Pak Desmond ini kan Pak Desmond saya sebut namanya karena beliau pemainnya juga. Sudah diberi kesempatan untuk membuat kereta api bandara, tinggal ketok palu saja. Ya. Dilaksanakan itu. Nah, terus kemudian kereta api bandara kan baru muncul berapa lama sebetulnya itu. Dengan railingnya itu. Gitu. Railing sudah kita beri investasi dari Angkasa Pura II, dari Garuda, dari dari koordinat baik tuh Pak Direktur. Ya. Railing. Jadi begini. Saya belum masuk ke hal operasional, teknis, apa cita-cita mau ke depan ke sana, itu dulu diselesaikan. Betul, Pak. Bisa enggak itu diselesaikan begitu? Nah, terus kalau enggak bisa diselesaikan, jangan sampai nanti semuanya disalah-salahkan ini. Saya, Pak Cuk Sukardiman, siapa? Ya. Pak Wendy, itu disalah-salahkan. Padahal orang yang kemudian muncul juga enggak bisa menyelesaikan hal-hal seperti itu. Ya kan? Sampai Kertajati diteruskan itu kan gitu juga ya masalahnya di sana gitu. Itu saja dulu Pak Wendy dan Bapak-bapak yang lain. Masih Pak. Pak Cucuk udah cosplong Pak Cucuk kalau bahasa Inggrisnya Pak. Ini yang kita butuhkan itu Pak Wendy adalah the National Transport Sector Review Pak. Jadi tegasnya the silakan Pak Cucuk, Pak Cuk, silakan Pak Cuk. Investment Review Pak. Saya pernah diminta Bapenas Pak untuk mengadakan penilaian itu Pak Wendy. Ya. Itu makanya saya kalau boleh sebelum lainnya Bapak mau beri kesempatan Pak Mino ya. Ya Pak Cuk, silakan Bapak sekarang. Nah jadi gini Pak, saya sudah melakukan pembicaraan Pak dengan Deputi Investasi Bapenas. Kita tuh diminta untuk memotret ya Pak, mendeteksi ya Pak Wendy tentang transportasi logistik ya. Potret transaksi demand supply seperti tuntut Pak Retno tadi dalam konteks untuk melihat pertumbuhan ekonomi nasional ya melalui peninjauan tentang neraca pembayaran luar negeri kita. Diukur berapakah surplus ya current account kita, surplus atau defisit. Ya. Kemudian surplus perdagangan kita dengan peran sektor transportasi dan logistik kita, kemudian surplus jasa kita. Ternyata di angkutan laut, dan saya mantan di jalan laut, ya ini berbicara Pak Cucuk tentang udara, betul Pak Cucuk tadi, ya telah terjadi defisit current account atas ya angkutan laut kita. Jadi surplus perdagangan walaupun ekspor minus import itu surplus, ditelan habis oleh defisit jasa angkutan laut kita yang lari ke devisanya di luar negeri. Sehingga telah terukur bahwa dalam neraca pembayaran luar negeri kita terjadi defisit current account. Nah, atas dasar studi kita ini, studi saya ini, Pak Penas melalui Deputi Pembiayaan dan Investasi meminta saya coba dipotret Pak Rektor. Tapi saya mohon maaf, saya kalau boleh bicara ini bukan sebagai rektor, tapi sebagai ketua umum Patli. Itu Pak Wendy. Ya, jadi pembicaraan dialog ini kalau boleh saya juga di sini kapasitas sebagai seorang ketua umum Patli. Gitu. Jadi dengan demikian kita akan berusaha untuk betul tadi Pak Cucuk sudah saya tutup sekali. Kita lihat secara makro dulu. Jadi jangan terjun dari sektor per sektor, per subsektor, sehingga nanti akan kelihatan subsektor transportasi dan bagaimana antara angkutan jalan, antara angkutan laut, angkutan udara, dan kereta api yang mengalami defisit current account kita. Jadi defisit neraca pembayaran luar negeri kita. Nah, itu ternyata betulkah bahwa investasi yang telah kita gelontorkan pada semua subsektor itu benar-benar efektif, Pak? Itu yang harus kita cermati. Nah, kita adakan penilaian. Jadi saya sendiri waktu dialog diminta Pak Menteri Perhubungan, coba Pak Rektor bisa membantu kami memotret pertumbuhan ekonomi nasional ini dari sumbangan sektor transportasi seperti apa. Nah, kita lihatnya nanti dari permoda, moda angkutan jalan, baik kota maupun wilayah dan antar wilayah, moda angkutan laut,
moda angkutan udara dan moda angkutan perkeretaapian. Masing-masing punya peran. Jadi apakah betul-betul kita masing-masing investasi yang telah digelontorkan pemerintah, baik dari dana APBN maupun dana-dana swasta, dan dana dari bantuan yang adalah betul-betul investasinya utilize atau underutilized. Nah, dalam transportasi logistik itu barangkali Pak, itu barangkali yang nanti akan kita bisa kembangkan melalui diskusi lebih lanjut. Kemudian dengan demikian nanti yang akan kita lakukan investasi pada moda-moda transportasi mana, berapa, apa dibutuhkan. Semacam planning nasional itu dalam rangka menjadikan sektor transportasi logistik nasional kita mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tolok ukur neraca pembayaran luar negeri kita. Kalau devisa kita positif dari ini, berarti telah terjadi keberhasilan pembangunan sektor transportasi dan logistik kita. Itu aja Pak Wendy, itu bahan pemikiran kami, dan kami ITE Trisakti siap untuk dijak kerjasama dalam forum seperti tadi saya diskusikan dengan Pak Sahar, dengan Pak Umar Rusdi, dengan Pak Umar Haris, dengan Pak Retno, tentang bahwa kita suatu bentuk forum Korpatli itu. Tadi Pak Yusuf juga saya beri tembusan bahwa semacam kolaborasi regulator dan perkumpulan ahli transportasi logistik dalam rangka terus kita mengikuti perkembangan investasi nasional kita, baik dari dana dalam negeri maupun investasi luar negeri, pada moda-moda transportasi apa, berapa, dan kapan harus dibutuhkan, dan kapan harus bisa kembali memberikan kontribusi positif pada neraca pembayaran luar negeri kita. Itulah baru Pak, baru kita akan dapat potret yang betul-betul sesuai ini, sehingga nanti Undang-Undang Cipta Kerja untuk menanamkan investasi itu tidak useless lagi. Itu loh Pak. Jadi selama ini kita harus membuka diri bahwa kita harus mengakui secara ini bahwa ya useless kita itu harus perlu kita ukur. Jangan sampai nanti investasi benar. Contoh-contoh yang usual misalnya tadi disinggung mengenai pelabuhan Kuala Tanjung. Ya, whatever mungkin masih banyak lagi. Ya saya tidak perlu nyebut satu persatu. Tapi suatu saya sebagai lembaga perguruan tinggi dan kebetulan Ketua Umum Patli akan memberanikan diri untuk mengajak rekan-rekan coba memotret tadi. Memotret kondisi ya investasi kita pada moda-moda transportasi nasional kita, sehingga nanti akan kelihatan bahwa kita surplus current account kita positif, surplus perdagangan kita berarti positif, dan surplus neraca jasa kita juga positif. Itu Pak, saya kira suatu target tolok ukur keberhasilan sektor transport pada perekonomian nasional kita. Kalau ukurnya jelas dan tandas, jadi kita harus siap mulai mampu dan mau mengukur indikator-indikator kinerja utama itu. Demikian Pak Wendy, saya terima kasih. Pak Wendy telah memulai forum ini, yang sebetulnya baru kita cita-citakan tadi dengan Pak Umar Haris, bahwa perlu forum kolaborasi antara regulator dan para ahli ekonomi, ahli transportasi logistik, untuk bersama-sama membahas hal yang sangat fundamental ini Pak Wendy. Saya terima kasih Pak Wendy telah memulai forum ini, dan terus secara periodik Pak, mungkin sebulan kali kita mengkaji terus ini, sehingga nanti pada saatnya kita akan dapat suatu gambaran yang positif bisa kembangkan ke pemerintah melalui Bappenas dan Kemenko dan juga Kementerian Perhubungan, Perdagangan, Industri, dalam rangka kita mampu mengukur seberapa besar daya guna investasi sektor transportasi logistik di pertumbuhan ekonomi nasional kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sukardiman. Pak Mino yang belum bicara Pak, silakan. Nanti Pak Mino, nanti Pak Yusuf mungkin. Pak Mino Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian.
Ini betul-betul ahli-ahli ada di forum ini Pak Wendy. Terima kasih Pak Wendy. Kami diundang juga ini. Tadi sudah sampaikan semua oleh bapak-bapak semua secara umum. Dan saya mengikuti secara cermat apa yang sampaikan juga oleh Pak Ripno bahwa hampir setiap moda transportasi sudah memiliki rencana induk. Nah, rencana induk ini pada umumnya itu juga ego sektoralnya itu masih tinggi sekali, Pak. Karena yang membuat ya mereka-mereka itu. Nah, siapa yang menyatukan rencana induk ini sehingga menjadi terbentuklah suatu transportasi untuk mendukung logistik perekonomian nasional ini. Nah, ini yang penting sekali, Pak. Sebagai contoh misalkan ya, rencana induk transportasi kereta api. Nah, di sini Pak, saya mengamati mungkin karena kereta api ini selama ini tertinggal, Pak, tertinggal jauh dibandingkan dengan yang lain. Mungkin lebih banyak kepada kita ini atau kereta api ini mengekor. Artinya apa? Di dalam rencana induk perkeretaapian ada beberapa hal untuk KA yang jarak jauh. Jadi lintas jarak jauh dan ada lintas yang menengah dan ada urban transport. Nah, di dalam lintas jarak jauh ini pada saat sekarang itu arahnya adalah pertama membuat double track. Tentu ini akan bermanfaat. Apapun yang dibuat, apapun yang dilakukan itu sudah sangat bermanfaat. Apakah itu double track lintas utara, lintas selatan, sangat bermanfaat. Kemudian ada Trans Kalimantan, ada Trans Sumatera, ada Trans Sulawesi. Nah, satu hal Pak Wendy yang kami anggap janggal di sini adalah Trans Sumatera. Pada waktu itu, pada waktu tahun 2005, 2007, mungkin Pak Wendy juga sudah mengamati pada waktu itu, untuk KA-KA yang baru akan dibangun, katakan seperti Trans Sumatera, waktu itu kami sudah ajukan pada Pak Hatta Rajasa harus menggunakan gauge standar gauge 1435. Kan gitu Pak. Nah, sudah ada SK-nya kalau nggak salah. Tapi Pak, kalau Bapak amati pada rencana induk perkeretaapian tahun ini yang keluar itu adalah bahwa untuk Trans Sumatera 7. Padahal kalau kita berbicara mengenai transportasi masa depan, di mana transportasi masa depan itu selalu berbicara mengenai harus lebih besar. Artinya kemampuan angkutnya harus lebih besar. Kemudian harus lebih cepat. Harus lebih safe. Harus memberikan leisure. Kemudian harus affordable. Nah, ini kira-kira ke sana. Nah, bagaimana kalau kita melihat kembali bahwa Trans Sumatera itu kembali ke 1067. Pak Cucu tadi sudah menyampaikan, kok bisa kalau 1067 itu maksimum desain hanya 120 km per jam. Jakarta Surabaya bingung sekarang akan membuat katakan 4 jam atau 5 jam. 170. Bingung juga. Nah, jadi sebenarnya Pak, memang kita harus berpikir ke sana. Nah, kalau kita misalkan menakutkan atau mengkhawatirkan, bagaimana dengan trek yang sudah ada? Apa tidak waste? Sekarang teknologi bukan main banyaknya, Pak. Banyak teknologi. Bagaimana untuk menyambung antara standard gauge ke narrow gauge? Itu menggunakan track gauge adjuster. Ya, itu sudah ada masalah itu. Di Spanyol itu udah bukan main itu. Di Jepang, di Prancis semua ada. Dan itu sudah suatu hal yang biasa. Jadi tidak perlu khawatir bahwa yang namanya 1067 akan waste. Enggak. Itu adalah satu hal yang ada di rencana induk perkeretaapian. Ya. Yang kedua adalah mengenai masalah yang urban transport. Di dalam urban transport, di negara manapun sekarang sudah berbicara mengenai TOD, Transit Oriented Development. Dan itu mutlak. Karena apa? Dengan TOD ini, semuanya akan dapat terselesaikan dengan baik. Apakah itu pengembangan wilayah bagus, kemudian penataan kota, kemudian pemukiman, kemacetan hilang, semuanya akan bisa diselesaikan dengan TOD. Oleh karena itu, maka urban transport yang berbasis kereta api ini ada satu-satunya yang mampu menyelesaikan masalah. Dengan dikembangkan adanya transit oriented development. Itu adalah yang untuk urban transport.
Kemudian juga mengenai pembangunan kereta api yang menuju ke bandara, menuju ke pelabuhan. Pada umumnya, tadi sampaikan bahwa kereta api pengen, bahkan sekarang instruksi Pak Presiden meminta agar semua bandara itu dihubungkan dengan kereta api. Dan bersyukur sekarang ini bahwa Menteri BUMN-nya juga mendukung, Menteri Perhubungan mendukung, sehingga banyak sekali KA bandara yang sudah terhubungkan. Contohnya misalkan untuk Railing, Bandara Suta, kemudian untuk Kuala Namu, untuk Padang, semuanya sudah terhubung. Dan mungkin Jogja sebentar lagi akan terhubung. Dengan demikian maka kebijakan pimpinan itu sangat menentukan untuk terwujudnya integrasi. Ya, itu. Jadi dengan demikian Pak, maka karena perkembangan kereta api ini adalah paling belakang, mengekor, jadi apa yang dibangun ini sebenarnya selalu bisa memberikan dukungan. Ya. Tapi diharapkan tentunya operasionalnya, kata Pak Desmond tadi, ya harus digarap dengan baik. Gitu. Satu contoh yang sebenarnya agak mubazir atau agak kurang produktif adalah antara Sudirman sampai ke Bandara Suta. Karena aksesibilitasnya itu tidak terlalu bagus, sehingga orang mengalami kesulitan. Jadi menggunakan kereta api justru lebih susah dibandingkan dengan menggunakan transportasi lainnya. Sehingga sampai sekarang transportasi railing ini betul-betul sangat mengkhawatirkan kondisinya. Oleh karena itu maka di samping melaksanakan pembangunannya juga harus diatur sebenarnya bagaimana aksesibilitasnya. Yang bagus itu adalah Solo, Pak. Solo itu dari stasiun balapan ada suatu jembatan layang di atas kurang lebih 500 meter menghubungkan stasiun balapan menuju ke terminal bis. Nah, dari terminal bis orang menuju ke stasiun dan dari stasiun ada langsung menuju ke panasan lapangan terbang. Jadi itu sudah integrasi yang sangat bagus yang didesain terakhir dan sudah diresmikan kira-kira sekitar 3-4 bulan yang lalu. Saya kira demikian Pak Wendy yang kami sampaikan, tapi satu hal yang kami tekankan adalah bagaimana urban transport ini dilaksanakan dengan menerapkan transit oriented development. Dan satu tambahan Pak, satu tambahan. Mungkin ini yang ditekankan oleh Pak Rektor itu bahwa yang namanya Cikarang itu ada dry port yang sangat luas sekali. Dan aksesnya dari jalan raya bagus. Cuman dari underutilized. Ya Pak, underutilized Pak. Dari Cikarang sampai Tanjung Priok nggak ada jalannya. Jalannya harus melalui kereta api komuter dan sebagainya, susah banget. Oleh karena itu maka sesuai dengan petunjuk Pak Cuk waktu itu sebaiknya ada satu akses baru yaitu trek dari Cikarang menuju ke Priok dengan gauge-nya 1435 dengan tekanan gandarnya tinggi. Dengan demikian maka kita bisa double decker. Dengan double decker satu kali angkut sudah habis. Inilah waktunya tempuh hanya setengah jam. Bayangin aja kalau dengan jalan raya lebih dari 10 jam. Demikian Pak Wendy, terima kasih. Mudah-mudahan dapat memberikan tambahan wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan ke Pak Yusuf dulu ya Pak ya. Ya. Halo Pak. Halo. Terima kasih Pak Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ikut diundang untuk acara transportasi yang akan kita bahas bagaimana supaya lebih maju. Topiknya bagus sekali. Setelah mendengar dari mulai Pak Suripno, kemudian ada Pak Kemal, ada Pak Desmond, ada Pak Cucuk, Pak Cuk Sukardiman, Pak Sumino. Apa yang kita dengar, ada hal-hal yang nggak cocok yang terjadi di negara kita. Itulah yang menyebabkan kita ini terlambat. Orang lain cepat maju, kita masih ya alon-alon asal kelakon gitu. Yang mestinya sudah enggak lagi itu ya. Jangan alon-alon asal kelakon. Mari kita coba apa-apa yang menyebabkan kita terlambat. Kalau kita enggak pelajari, enggak kita inventarisir apa kelemahan kita, sulit kita untuk membuat kita maju.
Mari kita tutupi kelemahan kita. Apa sebetulnya kelemahan kita? Kalau melihat dari Pak Suripno, beliau mengatakan tidak ada integrasi antara satu dengan lain. Koordinasinya nggak pas, jalan sendiri-sendiri. Yang bikin jalan bikin sendiri, yang transportasinya nggak jelas, yang di mana harus menyesuaikan dengan itu. Terjadi ada tidak sinkron pembangunan. Itu satu kelemahan. Tidak ada sinkron, tidak koordinasi. Pak Kemal tadi cerita, banyak pelabuhan yang betulnya sudah dibangun bagus, tapi operasionalnya nggak beres. Disebutlah Patimban, disebutlah di Tanjung Api-Api, disebutlah di Riau itu ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Bangun bagus, cepat, tetapi operasionalnya enggak. Kenapa? Ternyata menurut saya, yang kita bangun itu bukan berdasarkan teknis ekonomis, tapi banyak berkaitan dengan politis. Sehingga waktu mau dipakai nggak pas. Saya selalu kasih contoh membangun pelabuhan laut di Bengkulu. Pelabuhannya namanya Pelabuhan Pulau Bai. Pulau Bai. Pulau Bai itu. Pulau Bai. Pulau Bai itu dulu oleh gubernurnya diusulkan untuk dibangun pelabuhan. Menteri Perhubungan menolak, tidak setuju. Karena itu tidak sesuai secara teknisnya. Nggak bakalan bagus itu. Tetapi gubernur sebagai ya orang politis lah. Beliau bisa karena dekat dengan Pak Presiden, Pak Harto, bypass. Pak Harto akhirnya setuju. Dibangunlah itu pelabuhan Pulau Bai. Karena Samudra Hindia begitu keras, itu lumpur-lumpur selalu masuk ke pelabuhan dan tiap tahun harus dikeruk. Yang biaya keruknya itu mungkin lebih besar daripada pemasukan. Rugi terus. Kira-kira begitu. Kalau kita membangun bukan secara teknis ekonomis, tapi politis. Itu kelemahan kita. Kemudian saya, Pak Wendy, adalah Ketua Umum Badan Pembina Pensiunan Pegawai Perhubungan. Ya Pak Ketua. Dari yang bicara-bicara tadi, hampir semuanya juga pensiunan perhubungan. Di bawah Pak Yusuf semua kita ini. Semua hormat. Dan kelihatan betul bahwa mereka memang ahli-ahli, pengalaman puluhan tahun, dengan jabatan eselon 1, bahkan Pak Desmond urusan BUMN ahli banget itu kelihatannya. Ya pembukuan apa segala bukan main, di luar kepala semua. Gitu ya. Garuda rugi apa enggak pun tahu secara detail itu. Itu hebatnya itu Pak Desmond itu. Nggak ada yang di dalam kepala. Jadi memang orang-orang BP3 itu memang kumpulan orang-orang yang ya dari sisi transportasi ya memang ahli-ahli. Dan terus terang aja Pak Wendy, kami laporkan, setiap kali BP3 Perhubungan itu membuat tulisan yang diajukan kepada Menteri Perhubungan. Kereta api Jakarta-Bandung yang katanya kereta api cepat itu, itu sudah kita tanggapi yang dibuat oleh Pak Suripno, Pak Mino. Pak Sumino ngerti banget kereta api, jadi kita kasih komentar. Sampai-sampai karena itu sudah keputusan, apa kata BP3 yang ditulis oleh Pak Sumino itu, kalau nanti sampai jadi itu, jangan sampai kita ini untuk beli spare parts-nya saja harus ke sana. Bikin itu industri spare parts untuk kereta api cepat itu. Salah satu contoh. Soal udara, itu lapangan terbang Soekarno-Hatta berapa kali kita tulis kepada Pak Menteri. Bagaimana mustinya di sana. Ya, mengenai terminal-terminalnya, bahkan juga kita bicara mengenai pilot-pilot yang dihasilkan oleh kita punya pendidikan, itu ternyata tidak terserap secara baik. Ya, berkali-kali kita juga nulis. Untuk angkutan
laut, angkutan laut, itu ada istilah baru waktu itu, tol laut. Terheran-heran kita. Di laut kok pakai tol ya? Biasanya yang ada tol itu di jalan ya. Tiba-tiba keluar peraturan tol laut. Apa pula ini? Kita tulis juga bahwa untuk laut, kalau memberikan semacam kewajiban perusahaan-perusahaan, jangan hanya kepada BUMN. Sebab disparitas angkutan antara Indonesia Timur dengan Indonesia Barat itu terlalu tinggi. Berikan juga subsidi-subsidi kepada non-BUMN supaya lebih ramai sekali itu. Jadi jangan terlalu timpang. Itu kita buatkan satu tulisan kepada Menteri. Soal darat kita sudah membuat tulisan mengenai perlunya diganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Undang-Undang LLAJ. Kita bikin karena itu nggak cocok, bahkan menurut kita itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 yang pasal-pasalnya kita kemukakan semua. Kita kasih. Ya, jadi semua moda itu oleh BP3 Perhubungan kita kasih. Kelemahan kita adalah sebetulnya kita itu sudah diberi contoh yang bagus pada tahun 92. Menterinya Bapak Azwar Anas. Dalam 1 tahun itu dibuat 4 undang-undang selesai. Dan PP-PP-nya yang diamanatkan oleh undang-undang harus terbit 1 tahun sesudah itu semuanya keluar PP 1 tahun. Itu contoh yang bagus. Ya. Kemudian tahun 2009 undang-undang itu yang 4 kita itu darat, laut, darat, kereta api semuanya diganti dengan yang baru. Tetapi itu karena satu keterpaksaan. Apa yang memaksa kita harus mengganti undang-undang itu? Karena ada amandemen Undang-Undang Dasar 45. Jadi undang-undang kita yang 4 itu semuanya harus menyesuaikan, bahkan bukan undang-undang transportasi saja, semua undang-undang ganti, sesuaikan dengan amandemen. Bergantilah undang-undang kita. Pelayaran, penerbangan, kereta api, LLAJ, ganti semua. Sekarang sudah yang baru. Amanat undang-undang kita yang baru, 1 tahun sesudah itu harus keluar PP-nya. Apa yang terjadi? Bahkan ada yang sampai 5 tahun baru keluar PP. Ada keterlambatan. Satu contoh yang sangat bagus diberikan oleh pemerintah sekarang, ada Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, itu bulan November. Begitu keluar undang-undang itu, bulan Februari sudah keluar PP-PP-nya. Nggak nunggu 1 tahun. Begitu cepat mereka bekerja. Kita dikasih contoh. Apa yang terjadi dengan kita? Bikin Sistranas. Itu sudah bertahun-tahun. Konsepnya pun sudah dibuat banyak. Badan Litbang kita juga sudah punya konsepnya. DPR juga sudah punya konsepnya. Dan BP3 menulis surat kepada Menteri supaya undang-undang Sistranas itu disegerakan. Sampai sekarang enggak juga. Jadi ada kelemahan kita dalam sistem regulasi. Pembuatan regulasinya kita selalu terlambat. Contoh sebetulnya sudah banyak diberikan kepada kita untuk cepat. Pertanyaannya, bisakah kita? Saya mengharapkan Kepala Badan Litbang yang sekarang, beliau itu dulu Kepala Biro Hukum. Dengan beliau Kepala Biro Hukum, sekarang kepada Badan Litbang, mudah-mudahan bisa mendengar ini, bahwa keterlambatan Kementerian Perhubungan dalam masalah pembuatan regulasi mengakibatkan kita tidak terintegrasi lah, tidak banyak membuat pembangunan yang tepat sasaran. Mudah-mudahan kita harapkan bisa.
Itu harapan kita. Pak Wendy, terima kasih banyak. Saya sudah banyak bicara. Terima kasih Pak Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba mereview sebentar ya, mungkin yang pertama ini mohon maaf mungkin waktu kita juga nggak terlalu banyak. Ya, terima kasih sekali masukan bapak-bapak semua. Ini kan kita baru pertama ya kita melihat forum dialog seperti ini yang cair ya Pak ya. Cari bentuk, mudah-mudahan ke depan tadi bisa beberapa hal bisa kita dalami. Topiknya tadi muncul itu beberapa topik. Yang pertama dari Pak Ripno. Pak Ripno menekankan sekali seperti yang selalu beliau sampaikan di WA Group, kita perlunya suatu sistem transportasi yang terintegrasi. Beliau juga menyatakan juga mengenai sistem logistik, konektivitas, dan above all ya sisranas seperti yang tadi Pak Yusuf katakan di terakhir. Nah kemudian dari Pak Kemal tadi ya beberapa dilematis dari sisi pembangunan ya, kita banyak membangun mungkin bukan hanya di pelabuhan kan, mungkin di tempat lain juga. Yang kita belum mampu adalah mendayagunakan apa yang udah kita bangun itu. Kalau kita bangun bandara tapi penerbangan kita tidak sebegitu tinggi kemajuannya. Di laut juga begitu, kita bangun pelabuhan, tapi pelayarannya kelihatannya belum cukup bisa kita untuk membangun pelayaran yang bisa mendorong perekonomian. Kemudian dari Pak Desmond banyak menyinggung masalah tadi ya, masalah KPBU segala seperti gitu ya. Memang ini menarik sekali Pak Desmond, karena terkait juga dengan tadi Pak Cucuk juga sampaikan. Ada pembangunan yang 100% bisa pakai APBN, mungkin untuk tempat-tempat yang sangat remote, yang secara ekonomi, secara finansial atau secara komersial tidak visible. Ada tempat-tempat yang secara komersial visible sekali, sehingga kita biarkan kita cukup bikin tatanannya aja, mungkin swasta sudah mampu. Kan yang menjadi masalah in between-nya, Pak. Yang masalah itu in between-nya. Karena makanya itu ada istilah KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah, yang di KPBU yang itulah yang ingat saya selama saya aktif waktu itu, Pak Bapresnya udah berkali-kali kita juga masuk di dalam tim. Setiap kali ketemu beliaunya bolak-balik mengatakan, ya udah bikin tim kecil. Timnya udah kecil, Pak. Bentuk lagi tim kecil. Bentuk lagi tim kecil. Seberapa kecil timnya? Karena pada saat itu yang dibutuhkan adalah firm dari pemerintah. Nah, kalau pemerintah itu kelihatannya kan ini kan mendua dalam arti kata seperti begini. Nah, saya bilang itu yang in between. Yang in between itu kalau yang swastanya atau pendanaan swastanya yang lebih dominan, maka si swastanya akan lebih banyak men-steer, tanda petik. Sehingga di situ muncullah yang kita bilang kata-kata apa kebijakan, politik, dan segala macam. Di luar yang tadi Bapak katakan tadi bagus sekali istilahnya Pak Yusuf tuh, apa yang namanya, teknoekonomis. Ya. Kajian teknoekonomis kita dari para ahli transportasi dari teman-teman di sini. Yang terpaksa dikompromikan untuk itu gitu. Nah, seberapa besar komprominya? Kadang-kala apalagi kita yang di luar ini, kita ngerasa kayak black box. Misalnya seperti kereta cepat lah, saya kasih contoh di depan mata gitu, bahwa apakah itu ada, barangkali sih saya yakin juga ada di, studinya. Sekalipun studinya tidak pada zaman-zaman kita ya. Tapi bahwa apakah studinya itu sudah menyangkut kaedah-kaedah yang transparansi publik dan lain-lain, itu hal yang lain. Jadi kembali Pak, jadi KPBU itu bagus secara konsep, tetapi secara pelaksanaan harus betul-betul dipetani case by case. Kalau enggak, kita mungkin salah persepsi, atau yang kita sialnya adalah kita bisa bangun, tapi kemudian tidak jadi underutilized, mungkin istilah Pak Cucuk tadi, Pak Cuk istilahnya. Pak tadi yang Pak Cucuk katakan masalah politis, ya jelas kita nggak akan steril terhadap masalah itu. Kapanpun waktunya, bukan hanya sekarang. Dulu juga begitu. Tapi kan within di dalam koridor itulah kita bekerja kan sekira-kira gitu. Dan sepolitis apapun kan
harusnya tetap ada rasionalitas yang harus kita pertanggungjawabkan kepada publik dunia akhirat. Itu yang harus kita lakukan, kita camkan. Baik itu beliau sebagai orang politis maupun kita sebagai orang yang dikaruniai kelebihan pengetahuan di bidang transport. Paling tidak kita menyuarakan. Pak Cuk, saya senang tarik tadi Pak Cuk katakan menyangkut diminta untuk membuat masalah apa tadi namanya current account. Sekalipun kita nanti bisa bicara ya bahwa current account itu nanti kita lihat mungkin dari dibahas juga teman Bappenas pasti lebih tahu. Apakah kita bisa melokalisir itu dari bagian dari ekonomi kita secara keseluruhan? Kan boundary-nya harus jelas. Kalau tidak kita menjadi bulan-bulanan. Karena faktor transportasi ini seperti saya bilang kita bukan membangun transportasi ansih, tapi kita membangun transportasi untuk perannya membangun ekonomi. Jadi di sisi lain kita lihat bahwa transportasi ini adalah sebagai enabler bagi ekonomi yang lain. Yang paling penting menurut hemat saya adalah melihat seberapa besar sumbangan kita yang makin tahun makin meningkat terhadap kemampuan menggerakkan ekonomi itu. Bukan secara current account per sektor. Mungkin secara current account per sektor mungkin yang paling tanda petik paling enak tapi ya. Hanya sebagai tolak ukurnya Pak Wendy itu, tolak ukurnya. Nah, sebagai salah satu tolak ukur ya. Kita Ya. melupakan tolak ukur yang lain tentunya ya Pak ya. Pak mengenai Pak Mino ya Pak Mino, saya kira betul Pak kita di kereta api kan paling anak buncit ya, paling anak buncit dari yang lain. Kita ngekor sih. Sehingga di dalam pun kita masih meraba-raba juga, sering-sering juga gitu. Nah yang menjadi persoalan Pak Mino, saya kira kalau double track semua rasa, karena kita pada waktu itu begitu kita Bapak Mino jadi dirjen, itu kereta api pada titik nadir, sehingga apapun yang kita buat memang hal yang sangat mendasar, pasti bermanfaat gitu. Nah dan itu anggaran pemerintah semua, jadi relatif mudah kita karena di dalam inian kita. Nah begitu mulai masuk anggaran swasta, yang itu kadang-kadang kita, kok begitu? Kita nggak bisa, apalagi kalau kita bicara per kota, per daerah, karena kita nggak punya kontrol di situ, dalam arti kita mungkin kontrol dari sisi standar dan keselamatan. Tapi bagaimana dia investasi, siapapun dia pilih mitra, nggak bisa Pak. Sehingga kan teman-teman di kereta api kan bilang, loh kok di situ kok keretanya kok dari A, yang di situ keretanya dari B, di situ kok gauge-nya sekian, di situ gauge-nya dari sekian. Kereta di daerah itu yang kita, waktu itu saya juga bilang ke Pak Manto dan teman-teman di Maska, kita bisa apa ya yang dengan yang daerah? Wah, susah Pak, karena daerah memutuskan sendiri dengan ininya sendiri gitu Pak. Pak soal Cikarang dan Tanjung Priok, itu kan idaman kita dari dulu Pak ya. Tapi memang biayanya besar, kecuali kalau kawasan-kawasan industri di sana itu mau bersepakat membantu bangun, dan itu harus elevated. Kalau nggak elevated dia akan menabrak semua transportasi darat yang ada yang dia lalui. Saya kira mungkin dari ujungnya dari Pak Yusuf ya, bahwa kita di BP3 udah banyak berbuat dan hampir semua kita udah lakukan masukan, tapi belum semuanya lah. Mungkin banyak kan yang dicatat aja Pak ya, belum dilakukan. Tapi tidak menyebabkan tidak menjadi alasan bagi kita untuk berkurang semangat, karena tanggung jawabnya kita adalah beri masukan bahwa dipakai sama dipakai apa tidak tentunya teman-teman yang masih aktif yang memutuskan. Tapi kalau kita memberi masukan aja tidak, ya artinya ya kita mungkin ikut berdosa barangkali seperti gitu. Pak Cuk katanya ada yang mau disampaikan Pak Cuk. Betul Pak, jadi gini Pak. Silakan Pak Bendy, saya kira saya pertama bukan apresiasi Pak, Bapak telah memulai adanya suatu diskusi permasalahan transportasi. Dan saya hanya usul, kebetulan tadi paginya itu Pak, secara kebetulan aja kami diskusi dengan Pak Sahar, dengan Pak Umar Aris, dengan Pak Mino, dengan Pak Ripno, dengan Pak Dismon. Bahwa kita dalam memotret permasalahan transportasi Pak Wendy, itu ada permasalahan strategis, yang tadi betul kata Pak Wendy, mengukur tentang defisit current account tadi. Yaitu masalah ini lebih berdimensi pada ekonomis Pak. Nah, kemudian permasalahan taktis, yaitu tata kelola, Pak. Kemudian permasalahan teknis operasional, yang tolak ukurnya adalah tentang Sistranas, efisiensi dan efektivitas dan efisiensi. Itu ada
indikator-indikator kinerjanya Pak, nanti bisa kita ini. Tadi udah bagus, ternyata yang telah dipancing oleh Pak Wendy hari ini, muncul ketiga-tiganya secara sekaligus nih. Permasalahan strategis, yang tadi saya terangkan tadi, permasalahan taktis, tata kelola, tadi Pak Retno terutama. Pak Retno itu selalu fokusnya ke tata kelola aja. Kemudian teknis, bahkan operasional yang diutek-utek oleh Pak Desmond tadi, Pak Mino, tentang masalah operasional masing-masing moda, khususnya tadi moda laut dan udara tadi, dan kereta api. Jadi gini Pak Wendy, saya bagus sekali, maka nanti apakah kita pilih yang mana, karena diperlukan ukuran-ukuran keberhasilan yang normatif, indikatif, dan accurate itu Pak. Itu barangkali kita sebagai ahli transportasi, khususnya saya dengan Pak Waketum, Pak Yusuf, Pak, karena memiliki tanggung jawab profesional selaku Ketua Patli, mengharapkan nanti diskusi yang datang Pak, nanti terserah Pak Wendy, kalau sebagai Ketua forumnya silakan, bagus sekali. Apa kita membahas masalah strategis dulu, taktis dulu, atau teknis. Atau ketika-tikanya sekaligus seperti hari ini tadi. Tadi saya muncul bahwa semua pembicara sekaligus melontarkan berbagai permasalahan strategis, taktis, dan teknis. Nah, nanti terserah bagaimana Pak Wendy menjadwalkannya. Saya salut adanya forum ini, forum diskusi yang sangat komprehensif ini, dan forumnya tadi pagi benar kita gagas nanti antara Patli, kemudian Badan Litbang Perhubungan, kemudian dari ITE Trisakti, yaitu suatu namanya KOR Patli, artinya kolaborasi regulator ahli-ahli transportasi logistik yang kegiatannya adalah melakukan diskusi-diskusi, memecahkan permasalahan baik internasional, nasional maupun regional, bahkan lokal sekalipun. Itu saya kira Pak Wendy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Cuk Kariman, terima kasih. Saya mungkin ada Pak Sahar di sini ya, mungkin ada Pak Sahar. Silakan Pak Sahar. Ya, muncul dong. Ayo muncul. Ayo, silakan Pak. Ya terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Saya mohon maaf ke Bapak senior, ada Pak Sumino, Pak Yusuf, Pak Cuk. Di sini Pak Cucu Suryo, Pak Suritmo. Saya mohon maaf Pak. Jadi kebetulan memang saya kadang-kadang lost gitu Pak. Jadi karena saya memang tadi Pak Yusuf sudah katakan Pak Sahar aktif kalau di WA dosen trans. Memang saya adminnya Pak. Jadi kalau nggak dimulai nggak panas itu Pak di situ. Gitu. Pemancing ya. Nggak panas ya. Jadi sebetulnya gini, kalau saya kecil-kecil gitu, seperti Pak Desmond bilang itu kesana kesini, darat, laut, udara, kereta api, gitu ya. Jadi pernah semua dilakukan, gitu. Jadi kalau Pak Yusuf dulu kenapa kok Sistranas? Saya paham betul itu Pak. Pak Bagio 90 itu awalnya membuat undang-undang Sistranas. Tapi kan semua subsektor menolak. Termasuk Pak Retno menolak. Pak Cuk Sukardiman menolak. Itu. Karena Pak Retno oke. Pak Budi menolak. Karena semuanya itu punya ciri khas, penciri masing-masing. Ya udah, buatlah 4 undang-undang. Nah, tapi diamanatkan Sistranas. Ini ada Pak Denny. Nolak Pak Bagio, Pak. Ada Pak Denny, Pak. Jadi di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Ketemu Badan Litbang dengan Dirjen Kumdang tahun 2005 loh Pak. Siap Pak. Nah, karena saya banyak temannya di Kumdang, bisa ternyata. Apa yang nggak bisa? Ketemulah gitu ya. Karena kata Pak Denny kalau bikin undang-undang Sistranas itu tak mungkin lah itu katanya bentuknya. Sepertinya kita udah modar itu. RPP aja Pak Sahar. Saya mulailah itu sounding ke sana. Oke, kita ketemu. Oke, RPP. Nah, saya ditanya Pak Wendy, Pak Sahar, katanya mau ke Malaysia. Udah pernah belum ke situ? Belum. Kenapa? Saya agak males Pak ke Malaysia. Ngapain ke Malaysia? Ini cerita balik lagi. Pak Wendy bilang, dicoba aja.
Nanti besok saya tugaskan seminggu ke Malaysia. Pak Hasan main-main dulu, lihat-lihat. Kalau cocok jalan, kalau nggak cocok nggak usah. Ini cerita nih. Nah ini Pak, jadi saya ngundang Bapak-Bapak. Jadi gini Pak, itu mata kuliah juga namanya bukunya ada transport system ya. Mantap. Berarti transportasi itu harus tersistem. Itu aja kuncinya. Sekarang jadi Pak kalau Denny, tidak tersistem, dekannya berarti, fakultas sistem, dekan fakultas sistem. Oh gitu. Nah, kalau tidak tersistem berarti tidak integrated, berarti tidak efisien. Itu aja kan kira-kira kuncinya. Makanya sebenarnya Undang-Undang Sistranasi itu bagaimana membuat sistem transportasi Indonesia ini, ya tentu itu terdiri dari kebijakan kan, kebijakan dan rencana induk. Nah, rencana induk itu kan yang bisa memblok interest-interestnya orang. Artinya kalau ada undang-undangnya kan, kalau rencana induk dilanggar itu ada hukumnya. Jadi kalau nggak ada rencana induk, ya itu tadi yang Pak Yusuf bilang, ya senaknya gubernur bangun di mana suka-sukanya, ya udah. Apa jadinya? Misalnya kalau membangun transportasi Jakarta-Surabaya, kan itu ada semua moda Pak. Ada kereta api, ada jalan, ada laut, ada udara gitu. Kalau masing-masing itu menganggap demand-nya itu dilayani oleh modanya itu, apa jadinya Pak? Apa enggak kayak apa itu, kayak kipas itu mengembang, ya sehingga nanti ada yang mubazir kan gitu. Jadi itu harus dipantek gitu. Jakarta Surabaya itu untuk penumpang. Apa moda mana prioritas? Sejauh mana? Ya kan gitu. Supaya nanti membangunnya itu ya proporsional, jangan jor-joran kan gitu. Nah, itu sebenarnya ya Sistranasi itu yang mengikat itu, yang bisa mengikat semua semua moda-moda itu, dan harus tunduk pada itu Pak. Jadi jangan asal sekarang aja coba. Sudah ditetapkan oleh Presiden, ya kan? 2 hub port. Nah, di Bitung, Kuala Tanjung. Nah, itu seorang di rute aja bisa membubarkan itu, bikin lagi di mana gitu. Jadi artinya itu, ya ada aja aturannya, itu udah bisa disobak-sobik gitu lah. Apalagi nggak ada. Ya, jadi jangan disalahkan kalau nanti misalnya ada pelabuhan di pantai utara itu kayak kancing baju. Ya udah, apa-apa itu kan itu. Akhirnya nanti kancing bajunya Singapura kan. Nah, Singapura sih senang dia membangun kancing baju itu supaya semua kecil-kecil. Ya udah tak kumpulin sini, kamu kecil-kecil kan gitu. Ini ada kapal gede kan gitu ya. Nah itulah Pak, saya pikir ya kita mungkin harus mengangkat dulu yang strategis. Kalau yang teknis sih mungkin nanti menyusul lah. Ya, yang strategis itu nanti ya, kalau kita ada sepakat itu kita bisa meyakinkan ya. Tapi ya susah ya, ini udah keputusan presiden loh. Apalagi menteri gimana itu, dirjen udah. Jadi memang ya itu tadi, benar Pak Yusuf tadi, ya pertimbangan teknis ekonomis itu masih sering dikalahkan oleh interest politis kan itu. Polisi kan luas dalam rangka menampung aspirasi konstituen, nah udah. Jadi, tapi kalau sudah ada rambunya Pak, itu ketahuan orang melanggar apa enggak gitu. Tapi kalau nggak ada rambu, nggak ada yang bisa nyalahkan. Ya nanti kalau udah terjadi, ya udah terjadilah. Kan gitu. Jadi itu Pak, saya pikir itu. Jadi tadi kalau ada, ya ini, dulu waktu di Dirjen Pak Ripno, nggak setuju Sistranas. Kan gitu. Tapi setelah di Litbang setuju. Nah, makanya katakan tadi di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, kan gitu. Jadi kampus kajian kebijakan dan sistem transportasi.
Tapi artinya kita be konsisten lah ya, Pak. Soal momennya pada saat tertentu kita masih sakit gigi, ya kita diam atau kasih sama orang yang nggak sakit gigi kan bisa. Tapi artinya ya kita ndak memustahilkan yang benar kan gitu. Dan ini pun Pak, terus terang sampai waktu terakhir itu hanya Litbang aja yang berjuang itu untuk Sistranas. Ya jadi udahlah itu, jadi udah itu saya tahu lah, tapi kita nggak usah. Itu tadi mungkin ya ada saatnya sakit gigi, ada saatnya udah baik. Kalau masih kan di jabatan kan masih sakit gigi. Merdeka Barat antara iya itu. Jadi saya ajak dulu kita menyamakan ini persepsi ya. Kalau yang benar itu kita katakan benar. Soal kita nggak kuat menyatakannya langsung, ya diam aja nggak apa-apa sakit gigi. Tapi jangan artinya itu salah atau benar. Nanti kalau udah pensiun, itu benar gitu. Atau barangkali kalau nggak begitu Pak, kita ya susah ini. Karena persepsinya bisa berbeda-beda sehingga nggak ada kata sepakat ya. Apalagi misalnya yang masih aktif, ya susah itu. Karena dia kan yang bisa membisikkan ke yang pengambil keputusan. Karena apa? Suatu konsep tanpa ada power untuk decision ya muspro ya, tidak ada artinya. Jadi saya pikir itu rekan-rekan sekalian ya, saya pikir kita sih agak bebas ngomong lah. Ya, kecuali Pak Sahar itu belum, masih sakit gigi. Ya masih perlu naspro. Ya Pak Sahar ya. Ya Pak. Oke, demikian Pak Wendy, terima kasih Pak Wendy. Ya nanti kita lanjutkan lah mungkin Pak topik ya Pak ya. Tolong mohon izin satu lagi mohon Pak Yusuf, Bapak Ketua BP3 memberikan closing Pak. Pak Yusuf. Saya. Ya Pak. Oh ya. Pak Ketua kan Bapak kan. Bos. Jadi untuk closing ini pesan saya, ini ide Pak Wendy, ini suatu ide yang sebetulnya sudah lama ditunggu-tunggu. Yang kayak begini inilah mestinya kita orang-orang perhubungan bertukar pikiran untuk memajukan transportasi. Betul, kita hanya bisa memberikan masukan. Tetapi itu sebetulnya yang melatar belakangi kita-kita yang masih mau. Sebab sebagian dari pensiunan itu juga sudah nggak mau mikir lagi. Udah MC. Ya. Ngomong cucu. Kalau kita ini yang hari ini terlihat ini ya, yang hadir ini orang-orang yang masih mau mikir lagi, masih merasakan hidup ini sebetulnya untuk apa kan gitu ya. Kalau Pak Arif selalu falsafahnya itu untuk apa? Untuk kita berbuat sesuatu untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Dan begini-begini untuk kita masukkan nanti kepada pemerintah, itulah sebetulnya boleh dikatakan itulah sangu kita untuk akhirat. Kita tidak memikirkan bahwa kita akan dapat amplop misalnya, enggak sampai begitu, enggak. Ya. Yang kita ingin kalau kita bisa berbuat dan itu sangu kita untuk akhirat. Kita ini sudah hampir semuanya di atas 60 gitu ya. Ya sudah tanah. Terima kasih. Jadi lain kali kalau diundang jangan sampai tidak datang ya. Jangan sampai tidak datang karena ini begini-gini. Jadi kita sendiri senang ketemu teman-teman lama. Kita bisa bertukar pikiran dan itu berguna untuk pemerintah dan untuk masyarakat. Saya kira itu sebagai penutup saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.